Sudah berapa lama kamu bersemayam di dalam tubuhnya dia? Oh, semenjak kedua orang tuanya dia meninggal. Memangnya ada sangkut pautan apa dengan orang tuanya dia? Hmm? Ada apa kamu dengan orang tuanya dia? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ya, ini pada malam hari ini saya akan menemui seseorang, ya, dan seseorang itu meminta saya untuk bertemu di suatu pekarangan. Itu pekarangan miliknya. Ya, saya pun heran. Saya minta di rumahnya saja, tapi dia itu nggak mau. Katanya itu lebih aman jika di pekarangan karena dia itu ingin bercerita ataupun curhat ya teman-teman tentang kepribadiannya dia selama kehidupannya dia ya. Dan menurut dia kepribadiannya dia itu adalah sebuah kayak sebuah hal yang aneh. Jadi kadang dia sadar, kadang dia nggak sadar. Dalam arti nggak sadar, tubuhnya bergerak, ya, tubuhnya bergerak, tapi dia seolah-olah nggak sadar seperti itu, ya. Memiliki dua kepribadian yang berbeda, seperti ya apa namanya, satu orang tapi dua jiwa, mungkin seperti itu. Dia bilang seperti itu, dan dia ingin ingin mengatakan itu semua kepada saya, berharap bahwa saya itu dapat memberikan solusi, ya, solusi yang terbaik. Karena katanya dia itu sudah minta solusi ke dukun, sudah, terus ke orang yang pintar juga sudah, tapi katanya nggak ada perubahan. Ya manusiawi teman-teman, karena semua itu juga kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah sudah menghendaki, ya apa saja bisa terjadi, ya. Kalau sudah dihendaki untuk sembuh, langsung sembuh. Kalau dihendaki belum sembuh, ya belum sembuh, ya. Seperti itu, harus lebih bersabar. Tidak ya mas, kita cari lokasi pekarangannya. Oh, ini rumahnya itu di sebelah sana. Tadi saya itu sudah dari rumahnya dia, ya. Namanya itu Mas Mas Dayat atau Mas Yayat ya. Mas Dayat teman-teman. Saya ke rumahnya dia, tahu-tahu Mas Dayatnya itu sudah nggak ada. Berarti kan dia itu sudah ke lokasi terlebih dahulu. Mas, Assalamualaikum. Mas Dayat, Mas Dayat. Pekarangannya yang sebelah mana ya? Eh, suara ketawa teman-teman. Iya, suara orang, suara apa ya? Sini. Nah, ini dia nih. Ini Mas Dayat ini. Soalnya saya paham dari mukanya itu waktu dia DM saya itu wajahnya tuh ini emang ini Mas Dayat. Mas Dayat ya? Lama banget sih. Ah, tadi saya udah ke rumah Mas Dayat, tapi Mas Dayat malah udah nggak ada di rumah. Saya sudah bilang, saya tungguin di sini. Ya maaf, makanya saya nyusul ke sini. Gimana Mas Dayat?
kemarin kan cerita bahwa Mas Dayat ingin mengeluarkan unek-unek keluh kesah, cerita kepribadian sehari-hari gimana. Namanya kenapa Mas Dayat ini ya? Kenapa sih? Kalau saya udah pusing itu, kadang saya suka berubah-ubah. Berubah-ubah. Gimana maksudnya? Menjadi Ultraman? Kak, jadi tiba-tiba saya tuh jadi suka sama cowok. Oh, suka sama cowok sih? Udah mulai pusing. Gini Mas, sejak umur berapa? Belum lama sih mas, ya sekitar 5 tahunan ke belakang. 5 tahun yang lalu. Berarti sekarang Mas Dayat umur sekitar Saya coba. sepertinya 17 tahun ya Mas? Salah mas, Berapa? 18. Oh, 18. Ya, Ya. Kenapa bajunya nggak dipakai? aduh, tadi saya tergoda sama cowok di sana. Astagfirullah. Kayaknya mabuk. Kayaknya mabuk nih. Ini lagak-lagaknya kok kayak celangar-celangar temen ya. Kayak mabuk. Celangar-celangar itu orang yang apa namanya? Serat celili lah. Udah. Saya mau minta tolong ini diobatin. Ini udah mulai pusing. Nah, obatin gimana sih? Ya apa kek? Cerita yang bener ya. Duh, ini, ini nggak ada alas ya. Aduh, Cukup. aduh. Saya itu tadi sempat mampir ke tetangga Mas Dayat ya. Saya tanya, Mas Dayatnya kemana ya kan? Dia pergi kan. Tapi tetangga Mas Dayat malah nyuruh saya itu nggak usah cari Mas Dayat, nanti malah bisa celaka. Soalnya dia bisa kadang-kadang ngamuk sendiri gitu ya. Iya Mas Dayat. Enggak. Aduh. Kalau lagi kumat katanya Mas Dayat ini bisa ngamuk sendiri teman-teman. Ngamuk ya, lalu cengkel ya, teman-teman. Seperti orang kesurupan ya. Bahkan katanya pernah seisi rumahnya Mas Dayat ini dulu dipecahin semua sama Mas Dayat. Dan Mas Dayat ini apa namanya, tinggal bersama kakek neneknya ya, dan kedua orang tuanya itu sudah meninggal teman-teman. Wah, sih ini kenapa nih Mas Dayat nih? Ganteng banget mas. Aduh. Ayo mas. Kemana Mas? Kita main mas. Main apa sih? Wah, ini nggak sadar ini. Sadar Mas Dayat? Mas Dayat? Sadar Mas Dayat? Oke mas. Eh? Ayo. Aduh, ini luput ini. Mas. Aduh. Sadar Mas Dayat? Sadar Mas Dayat? Aduh. Itu boleh kita itu. Hati-hati Mas. Mas. Hati-hati Mas, hati-hati Mas. Dorong Mas, dorong. Maksa banget mas. Ya sini. Bahaya pak, ngeri mas. Mas Dayat, kenapa kamu Mas Dayat? Astagfirullahaladzim. Oh, dia ini. Wah, ini kenapa jadi seperti ini ya? Ternyata dilihat dari matanya itu sudah, pandangannya itu seperti pandangan, bukan pandangan dari manusia ini. Sangat tajam sekali. Ya, saya mengerti. Ini yang dimaksud Mas Dayat ini kadang tidak sadarkan diri, tapi tubuhnya itu bergerak teman-teman, tapi dia nggak sadar. Ternyata ada sosok di dalam tubuh Mas Dayat ini yang bersemayam sudah cukup lama. Siapa kamu?
Siapa kamu? Sayat, Sayat, sadar Sayat. Keluar kamu. Saya tahu. Hmm? Kamu adalah iblis. Hmm? Keluar kamu. Keluar. Astagfirullahaladzim. Takut saya paksa. Ini dia, ini sosok yang mengamuk, teman. Saya akan mengamuk di rumah. Keluar kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumma bisa mawati mama. Mandaladi. Ya lamu ma baina aidi. Wala yuhidu namasi. Kursi sama. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Istirahat mas. Istirahat. Tenang mas. Tenang. Istirahat mas. Astagfirullahaladzim. Siapa kau? Hmm? Jangan mengganggu. Kenapa memang? Oh, katanya dia itu urusannya dia, teman-teman. Karena dia itu milik kamu. Seperti itu. Sudah berapa lama kamu bersemayam di dalam tubuhnya dia? Oh, semenjak kedua orang tuanya dia meninggal. Memangnya ada sangkut pautan apa dengan orang tuanya dia? Hmm? Ada apa kamu dengan orang tuanya dia? Astagfirullahaladzim. Apa mas? Kamu tahu sesuatu tentang orang tua kamu? Maksudnya apa? Maksudnya, apa kamu pernah mengetahui hal-hal aneh yang ada di dalam rumah kamu, ataupun orang tua kamu itu memiliki ruangan khusus dulunya yang kamu itu dilarang untuk masuk? Ada mas. Ada. Ada. Tahu nggak itu ruangan apa? Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Soalnya saya nggak boleh masuk. Jadi karena kedua orang tuanya dia bersekutu dengan kamu. Dan ada perjanjian. Jadi sebelum mereka memberikan sesuatu ke kamu, mereka sudah meninggal duluan. Jadi sekarang kamu astagfirullahaladzim. Sekarang kamu menguasai tubuhnya dia sebagai pengganti. Perjanjian apa? Astagfirullahaladzim.
Ternyata teman-teman, kekayaan, lagi-lagi tentang kekayaan. Lagi-lagi dua orang tuanya Mas Dayat itu bersekutu dengan dia demi harta. Dan orang tuanya Mas Dayat itu ya teman-teman, dia itu perjanjian akan memberikan tumbal kepada dia. Namun sebelum memberikan tumbal, ternyata kedua orang tuanya Mas Dayat itu meninggal dunia, teman-teman. Jadi si iblis ini murka dan dia masuk dalam tubuh Mas Dayat dan mempengaruhi suatu waktu, ya. Astagfirullahaladzim. Jadi sudah waktunya 2 tahun lagi. 2 tahun lagi kamu akan mengambil Mas Dayat. Berarti di umur 20 tahun. Karena sekarang kamu umur 18 tahun kan tadi kan? Ya. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya kamu akan dibawa oleh dia Wait. di waktu umur 20 tahun Mas Dayat. Oh, tidak bisa. Astagfirullahaladzim. Saya nggak mau. Dia nggak mau. Oh, tidak bisa. Enak aja main kelapa. Oh, sesuai perjanjian. Karena perjanjian orang tua kamu dulu Mas Dayat, dia itu akan menumbalkan seorang perjaka yang masih bujang, ya. Ya, itu kan urusan orang tua saya, bukan saya. Tapi perjanjian itu masih aktif, ya. Saya nggak peduli. Perjanjian itu masih ada. Dan dia itu menagih janji. Dan incarannya adalah kamu sebagai anaknya. Saya nggak mau. Jadi dia tinggal menunggu umur kamu 20 tahun, Mas Dayat. Mau saya habisi kamu. Pak. Lawan. Astagfirullahaladzim. Ini Mas Dayat, ini yang membuat kamu suka mengamuk di rumah. Oh, jadi ini. Iya. Kurang ajar. Sosok ini. Lawan. Lawan. Dayat. Berani macam-macam kamu sama saya, ha? Lawan. Ya. Tenang Mas Dayat, tenang. Oh, sekarang Mas Dayat jadi maco ya? Beda banget, Mas. Iya. Ya di awal-awal dia itu lembek. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Tadi di awal kamu tulang lunak. Iya. Iya. Kenapa sekarang jadi tulang besi kamu? Benar ini. Kurang ajar kamu ya. Astagfirullahaladzim. Saya nggak mau loh ikut kamu. Dengar. Orang tuanya Mas Dayat sekarang sudah menerima akibatnya karena bersekutu dengan kamu. Jadi saya minta kamu itu lepaskan Mas Dayat dan kamu kembali ke alam kamu. Oh, tidak bisa. Perjanjian harus perjanjian katanya teman-teman. Janjinya kan bukan sama saya. Dan jika dia tidak beri tumbal, maka Mas Dayat yang akan jadi gantinya Mas Dayat. Oh, kurang ajar kamu. Ah, Astagfirullahaladzim. Why? Jika kau nggak ingin meninggalkan tubuh Mas saya akan paksa kamu. Nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Hayyul ya Allah. La haula wala Qul a'udzu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah.
Mana itu? Tuh. Sudah aman Mas Dayat sekarang. Sini Mas Dayat, sini. Untung tadi lawannya sama kamu. Coba kalau sama saya tadi, udah saya habisin itu. Bersihin mas, bersihin mas. Ya sini, ini masih ada yang nempel ini. Sini, Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi? Duduk-duduk kali mas. Duduk, Oh, duduk kamu. Duduk. Duduk. Susah ini. Sudah, nggak apa-apa. Mas. Iya. ini mau diapain? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, tangannya kasar banget itu mas. Ada mas? Nggak ada apa-apa. Pakai bajunya Mas. Panas. Ya teman-teman, ini orangnya songong ya Mas Dayat ternyata ya. Heran, sebenarnya dia itu kayak memiliki kelainan jiwa ini. Apa karena kelamaan Menghina saya. itu ya, badannya itu dipengaruhi oleh makhluk tadi ya. Bisa jadi. Jadi kenapa Mas Dayat ini tubuhnya disemayami oleh makhluk halus seperti tadi ya teman-teman? Itu karena ulah kedua orang tuanya yang memiliki perjanjian dengan iblis ya. Dan sebelum orang tuanya memberikan tumbal ke iblis itu, orang tuanya itu meninggal dunia terlebih dahulu. Jadi dampaknya itu jatuh ke anaknya. Seperti itu. Astagfirullahaladzim. Itu sama saya. Wah ini kayaknya harus diruqyah nanti di rumah ya teman-teman. Ini akan saya ruqyah nanti di rumah supaya mungkin akan bisa lebih waras lagi ya. Ini mukanya bersengek sekali nih. Tadinya kan salat lili ya teman-teman. Jadi bersengek. Ayo kita pulang aja yuk. Ayo. Ngopi di tempat saya. Ya. Ya teman-teman, saya akan ruqyah dia. Jika dia nanti gak mau diruqyah, Mas bantu saya untuk jagal dia ya.